kita tuh. Ini mati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, pripun kabar istri ya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Kita selalu doakan terus dulur-dulur kita yang mungkin belum hadir kali ini, yang sakit, yang sedang ada urusan, juga seluruh anggota keluarga kita, karib kerabat, jiran, tetangga, dan masyarakat sekitar kita semuanya senantiasa juga diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih berada di bulan Muharram ini, masih kurang 5 dina atau 6 dina. Oke. Jadi masih ada kesempatan untuk Bapak menjalankan amanahnya, nambahi belanja bojo. Aja lali lagi. Jadi tambahin nomor teren Bu. Senang nomor dari tabur. Melonggarkan belanja keluarga, gitu. Juga untuk anak-anak, nonton. Insya Allah nanti keberkahan akan mendatangi hidup kita semuanya. Buat tidak piknik, jalan-jalan. Penting selama masih ada bulan Muharram, karena sekalian berusaha untuk selalu berlapang-lapang hati, berlapang-lapang rezeki. Insya Allah kalau kita melapangkan rezeki untuk diri kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita, rezeki kita setahun yang akan datang sudah juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin kita bahas atas putih nih Mas. Kau putih? Nah itu kau putih. Penciptaan manusia. Kisah besar, mungkin aja akan diulang lagi pada sebagiannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya belum ada apa-apa, masih berupa cahaya, karena Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya. Lantas Allah ciptakan apa nih kok? Arsy, kemudian air, kemudian apa nih kok? Al-Qalam, kemudian buku takdir, Lauhil Mahfuz. Dalam buku takdir inilah Allah menetapkan segala peristiwa yang akan terjadi sampai manusia masuk surga ataupun neraka. Bahkan yang masuk neraka dan akan keluar kemudian masuk surga, itu semuanya sudah tertulis di situ.
maka kita nggak tahu kita ini hidup disebut masa lalu, sekarang atau yang akan datang. Karena wujudnya perjalanan hidup manusia ini ternyata sudah tertulis semua kisahnya di dalam kitab Induk Semesta itu. Baru 50.000 tahun kemudian setelah tertulis itu, Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi. Dari cahaya ars Allah menciptakan para malaikat. Dari pucuk atau jilatan api yang di air itu Allah ciptakan jin yang bernama Sumia. Jarak antara manusia dengan jin itu 2000 tahun. Sumia dengan Man Adam itu jarak penciptaannya berapa? 2000 tahun. Malaikat yang paling awal ya. Setelah diciptakan Sumia ini, punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permintaannya adalah agar dia boleh berdiam di bumi. Karena tahu bumi ini nanti akan yang memakai itu ada makhluk baru nanti. Jadi sudah diberitakan tentang akan adanya khalifah itu. Tapi dia meminta agar diberi kesempatan untuk tinggal di bumi. Selain itu dia minta agar bisa melihat namun enggak terlihat. Allah menuruti itu dan keadilan Allah, maka nanti di akhirat jin nampak bagi manusia dan manusia tidak nampak bagi jin. Jadi yang wujudnya jin yang asli rasa uka-uka cukup nanti mlebu swarga, bisa nonton bebas kayak apa. Yang akhirnya kita akan menyadari bahwa yang paling sempurna dalam penciptaan itu adalah manusia. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah yang lain itu pakai istilah dicipta. Namanya dicipta itu pakai idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup difirmankan, cukup Allah kehendaki, maka jadi. Kecuali manusia. Mana manusia ini wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi dibentuk langsung oleh Allah, enggak langsung di sabdo terus dadi kan Mas. Prosesnya ada prosesnya. Sampai manusia ini karena sejak awal proses kejadiannya tidak langsung jadi, begitu jadi manusia yang seperti kita sekarang lahir ceprot orang langsung iso melayu. Enak berhasil lahir langsung melayu kan ini berarti nggak ada ya. Kenapa ya? Karena memang bumi ini bukan tempat asal kita. Sementara binatang-binatang yang lain itu memang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Mereka lahirnya di bumi, terciptanya di bumi. Maka rata-rata binatang ini sebesar apapun, begitu lahir langsung iso melayu. Gini bagaimana? Sing wedhus, sapi, jaran, lembu, unta, bahkan gajah. Begitu lahir langsung iso ngadeg kita. Manuk, pitik, kabeh kecuali manusia. Kok pakai proses lama ya pancen ono kuwi. Karena kita bukan penduduk sini asli. Yang pakai adaptasi kan Pak. Itulah kelebihan manusia.
bukan kelemahannya. Kembali ke Sumia tadi, akhirnya dia turun ke bumi ini, dan Allah berkehendak dia juga bisa memiliki keturunan banyak. Bagaimana caranya? Ini banyak riwayat. Enek sing kebres dadi anak, ada yang keluar dari tubuhnya sendiri. Jadi yang penting jin itu jumlahnya lebih banyak ketika melahirkan. Kalau manusia melahirkan satu, dia bisa 10 sampai 20. Kayak kelinci mobil. Brudel. Banyak banget ya. Dalam perkembangannya makhluk ini betul-betul bisa memenuhi bumi. Ternyata bumi yang telah disiapkan oleh Allah untuk sang khalifah, untuk manusia itu memang nyaman hingga mereka merasa kerasan gini. Ketika datang ketetapan Allah, manusia yang Allah kehendaki ini sudah dekat waktunya untuk turun ke bumi, maka Allah perintahkan para malaikat untuk mensterilkan bumi ini. Kenapa demikian? Karena makhluk-makhluk al-jan, bahasa Qur'annya al-jan, maka ini jan tenan, jan netes, jan tenan nih. Ini sesuatu sih kebangetan nih. Jan, dari jin bahasa itu. Dalam bahasa Jawa terakhir jan. Nah, mereka suka di bumi ini mengadakan kerusakan dan mereka saling berperang sebangsa mereka sendiri. Maka bumi ini dipenuhi dengan kerusakan dan peperangan terus menerus karena perebutan tempat. Goni ora teh ombo itu ada yang langit. Sementara anak turun mereka terus berkembang. Ya Allah turunkan para malaikat-malaikatnya untuk memberesi bumi tadi. Yang melawan dibunuh, dan tidak sedikit mereka yang kabur berlarian, lari ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke laut-laut begitu, ke hutan-hutan. Dikira sudah bersih, walaupun belum habis semuanya. Dalam perjalanannya mereka menemukan bayi jin. Kemudian bayi jin ini dibawa ke langit untuk diupaini para malaikat yang kemudian dikasih nama Azazil. Azazil ini cikal bakal nama iblis. Diupaini dan hidup dengan para malaikat. Jadi malaikat itu yo pinter ngupeni loh ya. Nanti dalam Quran ada namanya Samiri yang hidup di masa Nabi Musa. Ada umatnya Nabi Musa namanya Samiri. Dia nasibnya seperti Musa sebenarnya. Nanti itu Fir'aun mengatakan akan membunuh semua bayi laki-laki. Kalau Nabi Musa ini selamat karena dilarung ke sungai kemudian ditemukan dayang-dayang istana dan masuk istana Fir'aun, Samiri dimasukkan ke dalam gua dan tinggal begitu aja oleh orang tuanya. Gak ada yang jaga. Maka datanglah Jibril setelah mendapat izin dari Allah untuk ngopeni bayi, diopeni sampai dia bisa hidup bertahan sendiri, dan Samiri dia bisa melihat. Dia melihat pengasuhnya tadi. Hingga dalam suatu kesempatan dia melihat bekas kakinya Jibril, walaupun tidak dalam bentuk asli Jibril karena gak mungkin muat ya.
Kemudian bekas kaki tadi disimpan karena kayak nenggon pasir ngono. Kuwi apa telapak kakinya ini diambil disimpan di wadah. Yang nanti akhirnya ketika Nabi Musa pergi memenuhi panggilan Allah, kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Nabi Harun, dia berulah ini mempengaruhi umatnya Nabi Musa. Yang disembah oleh Musa ini loh wujudnya. Dia membuat apa? Al-Baqarah. Tapi bukan Al-Baqarah yang pertama ya, tapi wujudnya sapi yang terbuat dari emas. Maka orang-orang yang pengikut dia mengumpulkan emas, kemudian dilebur, kemudian dibikin wujud jadi sapi. Nah, ketika terwujud jadi sapi itu, dari bekas kakinya Jibril tadi dileboknya nih kan patung emas tadi, dan bisa bunyi, bisa muni sapi nih mah. Nah, itu sing disembah Musa iki lho jane. Akhirnya banyak yang murtad dan menyembah sapi. Sampai Allah lah yang menghukum langsung Samiri ini hingga dia akan hidup lama dan tidak ada orang yang berani mendekat lah misas. Teksnya Quran itu begitu. Nanti jangan baca sendiri tentang Samiri ini. Kalau dalam pewayangan kita mengenal anak Durna nih kok. Coba Aswatomo. Aswatomo ini karena mateni bayi-bayi, akhirnya dikena cakra bahaduke ya. Dia sakit selama-lamanya, busuk baunya, tapi orang mati selawase. Jadi Aswatomo itu kisah tentang Samiri jadi. Kisah Samiri ya kaya ngono kuwi. Sing jupuk sing apa iki jiplak sing ndi Mas? Ya Aswatomo nih, karena Aswatomo tokoh-tokoh ini nanti yang memilihkan akhirnya adalah para sunan. Walaupun sebelum para sunan ini sudah ada kisah-kisah Ramayana Mahabharata itu. Ada beberapa versi memang dulu kerajaan besar itu di sini sampai memerintahkan para budayawan India untuk menulis cerita. Jadi yang memerintahkan Raja Jawa, bukan sebaliknya. Aslinya ngono. Ya itu lain kali lah tentang sejarah masa lalu. Jadi wong Jawa dhisik raja iki sampai menguasai banyak tempat. Sampai Afrika sana. Teko ngendi? Teko Aswatomo. Akhirnya Azazil, dikasih nama Azazil tadi, hidup bersama para malaikat. Dalam perkembangannya si Azazil ini memiliki kegemaran beribadah kepada Allah luar biasa. Tidak ada satu tempat di langit pertama, kedua sampai ketujuh itu kecuali pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah. Saking apike dia ini dikasih tugas untuk menjaga surga, ngamati swarga, tempat yang paling indah. Kemudian para malaikat ada yang melihat di Lauhil Mahfuz, di buku Induk Semesta tadi, bahwa ada hamba Allah yang ahli ibadah, ahli taat, kemudian dia berubah menjadi makhluk yang paling celaka. Hingga para malaikat membaca ini, mereka khawatir kalau itu adalah mereka. Akhirnya mereka berdatangan kepada Azazil karena saking dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa, malaikat mereka kagum. Hingga setiap kali malaikat berombongan-rombongan minta
didongakne oleh Azazil tadi agar terbebas dari menjadi makhluk yang celaka yang disebutkan dalam Lauhil Mahfuz tadi. Masya Allah, sampai ditungane, alhamdulillah, padang dalane. Enak ya, alhamdulillah. Dia juga tahu bahwasanya Allah akan menciptakan juga siapa tadi? Manusia akan menjadi khalifah Allah di bumi. Tahu dia. Maka ketika tiba saatnya dari debu yang telah diambil dari semua unsur bumi ditambah air yang mana tadi? Air yang di ars itu diulet dari tin, dari lempung, kemudian dibentuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disabdo tapi dibentuk. Faida sawaitu diapi-api dibentuk. Wa nafakhtu fihi min ruhi, terus ditiupkan roh. Jadi kejadian manusia itu ada unsur roh, ruhi, dari roh, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan roh itu bukan ciptaan Allah. Kulir ruhu min amri Rabbi. Roh itu dari amr, dari urusan Tuhan, urusan Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Allah itu punya al-khalqu, ciptaan, dan al-amru. Jadi semesta ini termasuk al-khalqu, tapi roh itu al-amru. Itu ala lahul khalqu wal amru. Jadi perwujudan semesta itu pakai dua cara ini. Yang pertama khalqu, cipta. Yang kedua al-amru, bagian dari urusan Allah. Di antara yang jadi bagian dekat dengan urusan Allah itu adalah roh. Makanya kulir ruhu min amri Rabbi. Jadi bukan, roh itu bukan khalqun, bukan ciptaan, tapi amrun. Sederhana nih ngono wae. Juru-juru malah. Sebenarnya kita tahu bahwa roh itu bukan tercipta, tapi bagian dari urusan Allah. Aku rata wani nyebut lu jeru. Sekarang wae. Salah-salah repot, memahaminya salah kan repot. Pokoknya roh itu bukan diciptakan oleh, itu bagian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia abadi. Roh itu abadi. Dan kita punya keabadian itu. Apa? Kita semuanya memiliki roh yang dari Allah tadi, min amri Rabbi. Hingga wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, hingga tentang roh ini kita itu hanya diberi sedikit, tapi sedikit membuai Allah ya tetap oke. Maka untuk mengenal roh itu tidak sembarang hamba Allah. Kata dia. Maka tidak akan pernah bisa manusia mencipta roh. Nah, makanya Cina itu di teknologi sekarang itu mau membuat manusia. Mungkin 20 tahun lalu lebih ini para ilmuwan di luar sana pernah pengen ngerti roh ini, hingga orang yang mau mati ini diawasi oleh tim ahli, kemudian ditaruh di dalam kaca berlapis-lapis. Jadi pengen roh itu metu ya, roh itu metu terus wujudnya apa piye sifatnya kan. Apa yang terjadi begitu proses roh ini akan keluar, tempat itu meledak.
udah selesai, gagal lagi. Gak bisa. Kenapa? Karena memang roh itu bukan khalqun, bukan ciptaan, bukan sesuatu yang bisa diciptakan maksudnya itu. Selawase ora bakal, itu masuk bagian dari amrullah. Maka sopo sing mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, mereka menarafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenali dirinya, dia mengenal Tuhannya. Maka ngono kuwi disebut dengan weruh. Wis weruh apa ora? Arti weruh ora? Weruh ya, Bu? Nah, ya kuwi. Maka disebut weruh. Jadi kata-kata weruh itu sangat tinggi maknanya. Orang yang sudah weruh harus mengenal rohnya, roh bahwa jati dirinya itu datangnya dari mana tadi? Wis ngerti sangkan parane dumati bahwa dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ada unsur yang memang bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Apa nih sing roh tadi lagi? Akhirnya ora bakal enek wong iso gawe, karena memang bukan digawe lebih. Cina itu apa sing ora iso? Apa sing ora iso? Dan negara mendukung, rakyatnya menduplikasi produk apa saja diaminkan, itu karena dewe. Cipta apa ini di sana bebas, ada mobil dibongkar, ada HP dibongkar, kereta api dibongkar, itulah apa jenis ini. Terus dia bisa membuat dengan cara, bahan dan biaya yang jauh lebih murah. Gitu. Apa wae? Termasuk benih, cemiti itu bukan bikinan Indonesia. Iki cemiti ora iso gawe. Aja sok-sokan iki. Nek cemiti ora iso gawe kok. Iki gawene Cina lho. Jarum bareng. Rumangsa ora. Orang gagas apa? Nah, soalnya sih kok gaya apa tuh Pak? Anak. Gak ini anak. Subhanallah. Jadi luar biasa. Memang manusia ini. Nah, setelah semuanya, di sanalah nanti iblis ini, Azazil, ketika melihat Adam dalam bentuk masih seperti boneka atau patung yang belum bernyawa, dia sering nyebuli kupingi, runge, iseng, terus sempat diuyui, nguyuh. Kalau tidak nguyuh maka diidoni. Mana yang tepat riwayatnya? Kok diidoni lek ora diuyui? Kuwi kena tengah-tengah sini. Allah nggak suka dengan kotoran itu, nggak dicungkil. Akhirnya utelmu bolong. Utelmu bolong. Mungkin lurus ini kok cucu nenek keruak ini nyapo, tiba-tiba asalnya ngono Mas. Dicungkel. Kemudian begitu dilempar, disitulah awal muasal terjadinya binatang anjing itu. Anjing itu istimewa. Maka begitu dibaiki oleh manusia, binatang itu sangat setia dengan
manusia karena penciptaannya dari sejenis. Ya kan? Anjing itu binatang yang sangat setia pada manusia. Begitu akrab. Kenapa begitu? Memang begitu karena asal penciptaannya dari sejenisnya. Tapi kecampuran idune iblis gimana? Maka teori penyembuhan juga begitu. Kalau anak jenengan panas atau apa, cukup taruh madu di udel terus ditutup pakai isolasi atau apa? Dadap serem kan? Pakai yang cepat madu, tetesi madu terus ditutup pakai plester atau apa gitu. Malam tidur kasih, besok sudah semari. Bahkan ini teori juga bisa dipakai kalau di negara-negara Arab untuk yang ingin mengecilkan perut. Coba ya, yang merasa saja. Cik diudel bolong, dicoba. Kalau di Cina ini dikasih ramuan-ramuan tertentu, ya, untuk banyak penyembuhan. Tapi kalau di negara Arab umumnya hanya madu. Wis dicoba wae. Coba jangan praktek. Ya. Apa efeknya? Cucuknya tambah 0. Nah akhirnya ketika sudah ditiupkan ruh, kemudian Adam diajari nama-nama, kemudian diadu ini malaikat dan yang bersamanya termasuk Azazil tadi, karena dia masuk dalam kelompok itu. Mereka semuanya tidak mampu menyebut seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Ya Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyebut nama-nama itu. Barulah sadar para malaikat tadi bahwa Adam ini makhluk yang mulia, yang istimewa. Akhirnya mereka semuanya tunduk hormat kepada Adam alaihissalam. Iblis juga ada di situ, namun dia enggan untuk memberi hormat tunduk kepada Adam. Alasannya anak khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari jilatan api atau pucuk geni. Ada dalam mana yang lain dari strom. Di strom listrik ada jilatannya itu, jilatan strom itu. Nah kadang-kadang lah eneng ilmu tenaga dalam ilmu strom, ya memang biasa saling. Ya dan jangan pernah ngerti eneng ilmu tertentu yang jenenge ilmu strom. Ya biasanya ya dari makhluk tadi. Apa yang terjadi setelah itu kita tahu selanjutnya Allah murka dan mengusir Azazil karena Allah sudah murka kepadanya dan kini dia sudah putus asa dari mendapat rahmat Allah hingga namanya bergelar iblis. Iblis itu dari ablasa, yablisu, kalau bahasa kita jadi bablas. Bablasen ya, bablas tersesat, ya kan? Bablas. Jadi banyak istilah-istilah Al-Quran dipakai dalam budaya kita dulu. Hullat aidihim malu'inu bima qalu, tangan mereka dibelenggu, gulat jadi gulat. Olahraga gulat itu kan? Olahraga gulat itu mengandalkan kuncian tangan.
Bulan itu artinya tangannya dibelenggu, dikunci. Ya jenenge olahraga gulat. Banyak istilah-istilah yang jane jenengan wis pinter bahasa Arab selama ini. Cuma ngerti bahwa jadaka dolan bahada. Dolan yang dolan itu tersesat. Lumaku terus tersesat. Makanya bahada diberi petunjuk. Bocah dolan wae. Nah, ya. Dolan itu dari itu. Kok Quran masa? Jadi kita itu sering sudah berbahasa Quran. Alon-alon pun banyak lagi kalimat-kalimat yang sebenarnya itu dari bahasa Quran. Akhirnya jadilah dia iblis menjadi makhluk yang paling terkutuk. Kembali kepada doa-doa tadi. Para malaikat tadi memohon agar didoakan oleh Azazil agar tidak terjadi apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada makhluk Allah yang ahli ibadah, ahli taat menjadi makhluk paling celaka. Ternyata siapa dia itu? Ya iblis. Kok iso ngono ya apa? Karena semua malaikat ditungakne tapi awake dhewe lali. Kabeh ditungakne tapi dia enggak pernah berdoa kepada Allah karena merasa aman. Ora bakal aku ki ngono kuwi. Enggak mungkin saya menjadi makhluk seperti ini. Itu kesombongan tersendiri jamaah sekalian. Maka orang yang tidak memohon kepada Allah dianggap orang yang takabur, sombong. Nah, aku kan disuruh ngaji, mas, suara bakal lagi bisa murtad. Bolak-balik zaman bisa murtad tenan. Karena ucapanmu sendiri Allah gak suka pada orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi betapapun kita ini sudah direngkuh oleh Islam, berada dalam lingkungan yang Islami, tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Kan nggak tahu? Iblis yang semula sudah mengenal tentang surga tadi terus membo-membo kok dadi ulo untuk masuk ke dalam surga untuk ketemu mengganggu Hawa dan Adam itu. Agar bisa masuk dia nemplok neng merak. Makanya merak itu termasuk binatang yang bantu iblis kalau semono. Dia bisa masuk karena melalui burung merak. Akhirnya bisa memperdaya Hawa dengan janji-janjinya bahwasanya kalau kamu ingin jadi koyo malaikat kamu akan abadi di sini. Dan Adam juga tidak tahu bahwa dia akan dibawa ke bumi nanti. Dan bumi kira enak, kamu harus makan buah ini. Hingga Hawa memakan sampai dilek. Gara-gara dilek itu saya Sangkiti menjelaskan itulah yang menyebabkan hukuman bagi wanita datang bulan. Jadi yang pertama yang terjadi pada Hawa itu datang bulan. Jadi lek Mbah Hawa di seorang mangan buah itu jane jenengan suci terus. Karena dilek sampai sini akhirnya terus melendung kiwa tengah niku. Jadi bukit kembar niku gara-gara buah tadi. Maka orang menyebutnya apa? Buah dada. Ya, penamaan itu ini ngerti cerita nih deh.
Ya kok tetep buah. Nah ini bapak-bapak ben abadi diopen. Pandangan hidup apa pegangan hidup enggak ngerti. Sementara Adam baru teko gulu, dia menyadarinya, tapi teko gulu dimutahkan, maka berubahlah jadi jakun sing mental yang gulu apa? Kalau menjing, Masya Allah, gitu kedadian. Jamaah sekalian dirahmati Allah, akhirnya Allah berkehendak memang Adam Hawa turun ke bumi. Iblis juga diturunkan ke bumi, sementara Hawa di sekitar Saudi di sana, Mbah Adam juga mungkin di sekitar sana, atau ada yang mantan di kawasan Sri Lanka atau sekitarnya. Yang penting mereka akhirnya ketemu kembali, berdekatan di Musdalifah, Isdalafat mendekat, kemudian ketemu di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah, di Arafah itulah Nabi Adam mendapatkan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, membaca doa-doanya, Rabbana innana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di Arafah itulah Adam diterima taubatnya, fataba alaihi, diterima taubatnya, hingga diberlakukan untuk seluruh anak turunnya yang sampai di Arafah, dosa sebesar apapun diampunkan. Maka bismillah ya, kita niat bisa ke Arafah nanti dalam rangka untuk wukuf waktu haji. Amin. Masya Allah. Sementara iblis tadi kemana? Ada yang mantan turunnya di tanah Jawa. Kan demen nengene yang tua-tua. Luar biasa. Ya. Jadi tanah Jawa ini yo medeni kan dhisik ya. Ya, para sunan, para wali dhisik pada kewalahan. Kenapa? Ya, karena kekuatan mistiknya sangat luar biasa. Walaupun ada yang menyampaikan awake dhewe keturunan dari Mbah Ibrahim, Siti Konturoh, istri Ibrahim ketiga, Sarah, Hajar, dan Konturoh. Dalam literatur Melayu ditemukan Konturoh ini ya jadi wong Jawa nih. Jadi awake dhewe ya keturunan dari Mbah Ibrahim. Berarti satra karo Yahudi sih. Makanya ketemu Jawa itu ya pinter. Lebih ngono Pak. Kuwi sing elek sing apik yo. Ya makane santun ngono Pak. Jika kepribadian Kanjeng Nabi karo wong Jawa iki mirip-mirip. Mosok ana wong Arab kok sopane kaya ngono jadi orang-orang itu. Siapa itu Rasulullah kan? Kalau dipelajari kan mirip-mirip dengan orang Jawa tuh Pak. Ini begini. Wong Jawa iki artine ngerti. Di Jawa ora tau ini. Apa lagi? Jawa ya kayak weruh tadi loh. Ini bahasa tinggi semuanya itu. Jawa ora bocah iki. Gue ya sedih orang Jawa nih. Jadi Jawa artinya paham ngerti nih wow. Paham ya? Kok mirip-mirip mana sing ngomong. Dulu tuh Kanjeng Nabi Muhammad kan kaya awake dhewe gitu. Lek dirunut-runut ya padha bae padha. Sapa Mbah Ibrahim kan ngono to jane. Jadi ora usah rame masalah Habib. Awake dhewe iki kira-kira keturunane padha. Kalau Kanjeng Nabi dari istri Hajar ya, awake dhewe dari
qanturah. Ngoten nggih. Agaknya mirip-mirip, itu jenengan pelajari akhlakiyah Rasulullah itu yang sopan ya, merasa senyum. Belas orangnya gambaran wong Arab. Terus orangnya gambaran wong Arab belas gitu. Makanya ada yang mantan ki kaya wong Jawa. Ada Pibombah. Akhirnya alhamdulillah gitu Pak. Tapi ya kuwi man tantangane iblis yang kene. Iblis yang kene. Nah itu ini. Apa lagi? Nah sudah gitu. Ya mas sekalian intinya memang ditetapkan oleh Allah ba'dukum li ba'din aduwwun. Manusia dan iblis serta keturunannya tadi dan jin yang tadi pernah dibersihkan itu aduun saling bermusuhan. Iblis beranak pinak juga di bumi, terus banyak banget jumlahnya. Maka sedulur ini saya sampaikan, memang sebelum bumi ini kita datangi sudah ada penghuni lain. Al-Jan tadi itu. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Maka kalau makhluk ini dibacakan surat Ar-Rahman wes merinding karo gede. Saya pernah ngimami di suatu kota baca surat Ar-Rahman ini. Ada seseorang tuh kayak mabur apa ya? Perasaan dia. Tiba ya neng jahannya itu. Akhirnya coba jenengan sing rumangsa iki ora beres dadi wong. Coba wajanan to rungokno surat iki. Kalau enek reaksi berarti enek jahan. Wis jahan tenan wae. Semua ada kisahnya itu. Makanya ini pun saya sampaikan di kelas ini. Sedulur semuanya, hingga pada akhirnya kita mengerti bahwa banyak tempat di bumi ini yang sudah berpenghuni oleh makhluk-makhluk tadi. Ketika manusia turun ke bumi, maka tongkat komando itu diberikan kepada manusia. Andai ada penghuni-penghuni lain, mereka harus tetap tunduk dan kalah. Tunduk dan kalah. Yang penting kita membawa kalimat sabda. Apa itu? Dengan nama Allah. Atas nama Allah. Atas nama Bapak Presiden. Gue lek nganggo jenenge presiden. Iki dalan iki kudu dibuka. Proyek ini dibuka kan? Maka baru bisa berfungsi. Atas nama rakyat Indonesia. Ini atas nama Allah dengan nama Allah sama aja. Maka mereka akan minggir. Maka ilmu ini menyadarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau bangun rumah, bangun tempat, buka lahan, ojo lali menyebut nama Allah. Mungkin di situ ada mereka yang sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun mungkin. Apa yang kita lakukan cukup diomongi. Hai hamba Allah, ini iki panggonan artangku. Podo minggata memanggil. Ya. Pakai adabnya. Seperti pedagang kaki lima sudah bertahun-tahun menempati lahanmu, yora mutra, yora opo. Kemudian kini pemiliknya akan menggunakan tempat itu. Kita tahu tempat itu sudah dipakai untuk jualan. Pedagang itu
Jangan tiba-tiba kok obrak-abrik. Nesu orang. Ah, ya kuwi. Tapi lek kok omongi, iki lahanku Kang. Kowe wis ngampus semono semene, kowe ora izin karo aku. Lek wong Madura duwe alasan. Wah, aku sing izin. Harus sing duwe sapa? Gusti Allah. Sahabat ya. Jangan langitnya. Ya gitu ya. Dia omongi api-api maka dia harus pergi karena akan pemilik penguasa aslinya akan memakai. Diling-iling ilmu ini. Ojo mentang-mentang lagi nyekel tongkat kekuasaan. Jadi dari makhluk-makhluk tadi yang diberi tongkat kekuasaan itu hanya manusia tadi. Tapi yang pandai mengguni tempat yang mungkin mereka sudah menghuni lama di situ pakai adab Islam. Ucapkan salam, bersolawat, karena mereka juga tahu nama Rasulullah. Diomongin kon ngalih. Ini ilmu kita begitu. Kalau ilmu yang sebelah kiri, ilmu dukun, orang-orang diajak ngobrol. Mbah niki utune badhe damel griya teng mriki. Gitu. Supados panjenenganipun boten ganggu putra wayah. Nggih. Pengen dipindah pundi napa nyuwun napa. Bedane monggo. Nanti ada yang minta, oh ya aku gelem pindah, siapno kereta. Ubur rampene iki. Ya itu kita bisa melihat kok di masyarakat digawane kereta, gawane kain, macam-macam lah ngoten niku. Terus dipindah ke tempat yang dia inginkan. Atau yang satunya lagi, yang orang ngono, yang aku kadung kesuwen kayak ini, gak pindah. Ben orang ganggu, ya ngono cepak ndas pedus apa. Nah, akhirnya di situ ditanam das pedus, das sapi, kebu. Bahkan di tempat tertentu kalau itu besar biasanya minta manusia. Tumbalnya manusia. Banyak jembatan-jembatan memang begitu dulu. Dia nggak pergi tapi di situ. Mesti untuk panggonan yang kono. Itu beda nih. Jalan-jalan besar atau jalan tol ya ini. Sing kudu nenggok. Padahal yang kono nek ben pohon ngono tapi jenenge pakai bego ki ya atasi Pak. Mereka ngerti nggak bisa ditembus. Mending ngalah. Gawe jalannya di waktu proses jalan tol Madiun dulu juga begitu, ada itu cilik ya, tapi bego anyar iso nonton untune. Ngumpet tuh. Saya dicari wartawan waktu itu dan saya masih di Jakarta. Saat ini ada yang mau minta tolong. Terus cerita gimana? Aku ini kulon aku. Nah, akhirnya digolekne kalau nggak salah Priai Banten. Nah, itu dipindah itu. Nah, akhirnya intinya bisa diambil tuh pohonnya, tapi sesuk wong mati, Pak. Si mindah itu mati. Alhamdulillah selamat aku. Sering saya itu diajak ngono-ngono ya. Yes, saya kisah rasa. Wis dewi-dewi ngene. Nah, jadi gitu dulu semuanya. Pakailah adab.
Kadang-kadang ana omah wong apik kok angker. Paling dhisik gawe ini ya ngono kuwi. Entah ada terus ditanduri kepala apa supaya enggak marah, atau memang ada tapi enggak pernah disapa. Awalnya kan, akhirnya dia nongkrong di situ, mengganggu, malah menguasai tempat itu. Enggak, jangan heran ada hotel, ada rumah-rumah mewah, tapi angker. Ada jalan Surabaya, Solo itu ada rumah people, tapi rene sing paling lebu. Aneh. Idol ya ora. Jadi lek eneng aku ya gelem. Tapi aneh kono sing cedak-cedak kene. Iya tuh. Kenapa? Ya karena tadi makhluk ini manut sebenarnya. Kalau tahu identitas kita harus menjelaskan identitas kita. Apa itu identitas kita? Kita ini khalifah Allah. Pakai nyebut nama Allah. Ngoten nggih. Jadi jenengan arep babat Tegal, walaupun di situ apa jenenge? Tegalmu dhewe. Banyak rumbuknya, banyak hilalangnya, baca bismillah dulu. Mau memecah watu, mindah batu, motong pohon, mungkin di situ istana dia. Bismillah. Oke, bismillah sing banter. Pancen rodok wani padha minggato. Padha minggiro ya tak resiki nggon kene. Ngono cara. Nek mbah-mbah dhisik kan orang ngono. Nggawa berape apa-apa ya kan ta? Itu bedanya di situ itu antara kita dengan mereka. Kalau mereka tunduk ngikuti apa yang diminta, tapi kalau kita tidak. Ojo kowe manut. Pernah ada yang ngono kuwi wis sak gelem malih, tapi wacana Al-Baqarah moh. Keturune api lho maca Al-Baqarah. Tapi kalau saya turuti saya kalah. Saya membaca karena permintaan dia. Oh, ini perang kok Pak. Semuanya serba simbolik. Nah, karena lek urung matang ilmune ora saja jalan. Repot gitu. Malah jadi guyon. Delok nang YouTube iso diwacane ayat terus iso reaksi. Wis seneng kok baca. Tapi iso bongkar tok ora iso berantasi terus piye. Wonge apa kesurupan tapi ora iso mareni. Hati-hati. Nah, intinya begitu. Dimanapun walaupun itu di rumah kita sendiri mau pindah sesuatu yang berat apa nggih, tolong tetap baca bismillah. Apapun itu. Lemari, meja, apalagi kalau di luar rumah saya mau pindah jenenge watu cilik udah saya baca bismillah. Apalagi di tempat-tempat lapangan. Karena nanti di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu adalah nabi dan rasulnya manusia dan jin. Jadi jin-jin itu nggak ada yang jadi nabi. Nabinya terakhir tetap Rasulullah. Hingga di antara mereka kalau mau masuk Islam kadang-kadang mencari manusia untuk legalitas. Kayak mau ngerapi kan jadi iso langsung dirapiin waktu wani terus atau kakaknya, keluarganya. Tapi ben legal nang mereka juga bisa Islam di tangan itu, tapi belum legal sebelum ke manusia. Kenapa? Karena memang Nabi ini penusuh, yaitu Rasulullah kita ini penerusnya, penerus risalah kanjeng Nabi termasuk itu tadi. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau memang kalian bisa lakukan, itu ulama sekali Ibnu Taimiyah ya. Jadi kanca-kanca sing sanggup berdakwah mengislamkan mereka dipersilahkan. Eneng benar.
Ya. Eneng mulai rapopo. Yang sanggup ya. Luar biasa itu. Nah, Rasulullah telah menjelaskan tempat-tempat bagi jin muslim dan yang tidak. Yang muslim berada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat yang datar. Sementara yang kafir di air, di laut, di lubang-lubang, di gua-gua. Makanya kalau kita naik gunung, azan, ucap salam, karena ada malaikat penjaganya dan ada akhukum jari Rasulullah. Jadi jin itu yang muslim dianggap saudara. Ojo munggah gunung yang puncak terus nguyuh. Darah-darah dawa-dawan. Wah, adik melentung ya. Ora iso mulih tinggal bingung. Karena melecehkan tempat itu. Setiap gunung ada malaikatnya, setiap gunung ada kerajaan jinnya yang muslim. Ngaten nggih, lembah juga begitu, tanah-tanah lapang ya. Kalau di sebuah lapangan kemudian ada lubang, ada kan rumput, kemudian ada bagian yang tidak ditumbuhi rumput ketara resik. Ojo dolanan ning kono. Apalagi duyui. Kenapa? Itu masjid mereka. Begitu kalau di hutan, di antara tanaman rumput, kemudian ada satu tempat segini aja kecil nampaknya, tapi bersih, itu masjid mereka. Hati-hati. Ora sah. Buang sampah, buang apa di situ. Makanya anak-anak kemah itu ya, guru-guru ini harus perhatikan kalau kemahnya di tanah-tanah lapang, periksa dulu apakah ada tempat seperti itu. Dan ini adab, kenapa? Karena kita sama mereka itu sangat dekat. Nabi ne podo syariate, podo kewajibane, podo. Makanannya juga telah dibagi. Yang muslim makanannya tulang, yang dibaca bismillah. Jadi kalau kita makan ayam, tengkleng ya kan, singkok pangan dagingnya. Ojo sampai tulangnya tuntal bisa. Dulur itu bagian opo? Tulang lunak nih loh. Boyo pengertian saat itu kan. Sementara yang tidak beriman makanannya kotoran lembu, sapi, kuda, kerbau. Ya kalau wong kuno arep perang niku tombak kerisnya dimasukkan dulu ke kotoran itu tambah saktinya boh ngei panganan harus ning jero niki. Itu gitu. Tapi lek sing isine jin apik dikai ini minyak. Moh dikai sing regen. Ngoten nggih. Intinya begitu dulu. Kita perlu menyadari kita itu enggak sendirian. Selain banyaknya jin juga lebih banyak lagi malaikat di sini. Jadi ojo rumangsa dewi. Ojo rumangsa paling kuwasa dewi. Memang kita ini diberi kekuasaan oleh Allah untuk ngatur, tapi dieling-eling ada adabnya. Nanti nih, insyaallah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Paham kabeh. Ya, sekian. Mang pas tak bahas ini ana sing keperenyang apa sing ati ndredeg ngene barang. Ayo, yes. Ya apa-apa mereka yang melok ngaji enggak apa-apa. Biasa begitu ya. Mereka ikut belajar juga kepada manusia. Ora apa-apa. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.